Saya Wanda Oktavionita, mahasiswa dari Universitas Kubang, Unisbank Semarang. Di sini saya mengambil S1 Akuntansi dan di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Arif Himawan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang KKA C1 dan KKA D1. KKA C1 yaitu menjelaskan tentang persediaan barang dan D1 yaitu menjelaskan tentang asuransi dibayar di muka. Dan di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang perhitungan pricing test KKA C1 yaitu kertas kerja audit C1. Yang pertama ada voucher A 601 lemon pada tanggal 25 bulan Desember 2011 200 dikali 294.375,00 dengan jumlah sebesar 58.875.000 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 25 bulan 6 2011 100 dikali dengan 225 455,00 dengan hasil sejumlah 22.545.000 rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 25 bulan 6 2011, di sini kita tambahkan 50 dikalikan dengan 272.790,00 kita jumlahkan dengan hasil sebesar 13.639.500 rupiah. Maka kita jumlahkan hasilnya ada 350 box dan jumlah sebesar 95.060.000 rupiah. Selanjutnya jumlah ons. Jumlah dari 350 box kita kalikan dengan 25 dikali 2 dengan hasil 17.500 rupiah. Kos atau harga pokok per unit yaitu sebesar dari jumlah 95.060 rupiah kita bagikan dengan 17.500 yaitu dari hasil jumlah ons hasilnya yaitu 5.432 dan NRV-nya sebesar 5.500 rupiah. Yang selanjutnya voucher pada nomor 701 yaitu hand cream pada tanggal 25 bulan Desember tahun 2011 160 dikali dengan 1.225,00 dengan hasil 194.000
6 juta. Selanjutnya, pada tanggal 25 bulan 6 2011, 150 dikalikan dengan 1225.000,00 183.000.000, dan pada tanggal 25 bulan 3 tahun 2011 sebesar 250 dikalikan dengan 1.246.70,00 dengan hasil sebesar 311.517.500 rupiah. Maka kita jumlahkan. Dihitung dulu ya teman-teman. Hasilnya ada 560 dan dijumlah 691.320 ribu rupiah. Maka jumlah onsnya diambilkan dari jumlah 560, kita tulis lagi, kita masukkan, dikali 25, dikali 5, hasilnya sebesar 70.000 rupiah. Harga pokok per unit atau bisa disebut kos yaitu sebesar 691.320 ribu rupiah, diambilkan dari hasil global ini. Dibagikan dengan hasil jumlah ons. 70.000 kita masukkan. Kita input dan hasilnya 9.876. Maka NRV-nya sebesar 9.800 per ons. Itu yang dipakai adalah NRV-nya ya. Yang dipakai. Oke, next ada voucher nomor 802 dengan SN pada tanggal 25 bulan 8 tahun 2011 sebesar 300 dikalikan dengan 864 200,00, kita hitung dulu dengan hasil 259.260 ribu rupiah. Selanjutnya pada tanggal 25 bulan 6 tahun 2011 sebesar 150 dikalikan dengan 1678.940,00 dengan hasil 251.841 ribu rupiah, dan kita jumlahkan di sini 300 dijumlah dengan 150 ditambahkan yaitu 450, dan hasil dari global ini sebesar 511.101 ribu rupiah. Maka jumlah botolnya, karena ini yang diminta jumlah botol, 450 kita masukkan, dikalikan dengan 20. Hasilnya adalah 9.000. Harga pokok atau harga pokok per unit atau bisa disebut dengan
cost, yaitu kita masukkan dengan nilai global 511, 101.000, dibagikan dengan 9.000, hasil dari jumlah botolnya itu adalah 9.000, maka hasilnya 56.789. Dan NRV-nya sebesar 43.210 per botol. Itu yang dipakai adalah NRV-nya. Yang selanjutnya yaitu dengan voucher nomor 905 moisturizing pada tanggal 25 bulan Agustus tahun 2011, yaitu 150 dikalikan dengan 851 700,00 dengan jumlah 127.755.000 rupiah. Next, tanggal 25 pada bulan 6 2011, 150 dikali 795 355,00, hasilnya adalah 119.303.000 rupiah. Pada tanggal 25 bulan 3 pada tahun 2011, terdapat 125 dikali 793 905,00, hasilnya 99.238.125, maka kita jumlahkan semua. Kita jumlahkan. Hasilnya di sini ada 425 dan jumlah semuanya 346.296.375 rupiah. Selanjutnya mencari jumlah botol, yaitu tadi sebesar 425 dikalikan 15, yaitu 6.375. Maka kos atau harga pokok per unit Rp346.296.375.000 dibagikan dengan hasil botol, yaitu sebesar 6.375, maka hasilnya adalah 54.321 per botol. Yang dipakai adalah NRV, yaitu sebesar 56.780. Oke, selanjutnya ada voucher 501. Oke, pada voucher 501 yaitu ada skin tour pada tanggal 25 bulan Desember 2011, yaitu 450 dikali 614,50, hasil jumlahnya yaitu 288, 276, 525, dan jumlah box
yaitu 450. Kita masukkan jumlah boxnya. Maka cost atau harga pokok per unit harga pokok per unit yaitu sebesar 288, 276, 525.000 rupiah. Kita bagikan dengan jumlah box sejumlah 450 box, hasilnya 614,5 dan NRV-nya sebesar 614,50. Maka hasil dari harga pokok persediaan yang pertama voucher 601 lemon yaitu 17.500 dikalikan dengan 5.432 yaitu jumlahnya sebesar 95.060.000 rupiah. Yang kedua ada voucher nomor 701 yaitu hand cream sebesar 70.000 dikalikan 9.800 maka hasilnya sebesar 686 juta. Next, voucher 802 yaitu Esen sebesar 9.000 dikali 43.210 yaitu hasilnya 388.890.000 rupiah. Yang keempat ada nomor voucher 905 atau Mouse Tourism yaitu sebesar 6.375 dikalikan dengan 54.321 maka hasilnya adalah 346.375 rupiah. Oke, yang terakhir ada nomor voucher 501 Skin Tour sebesar 450 per box, kita kalikan dengan hasilnya 640 atau NRV-nya 614,50 yaitu sebesar 288.276.525. Maka kita jumlahkan semua yaitu 1.804.522.900 rupiah. Oke, di sini itu hasil dari per boxnya, dihitung dari per box dan per botolnya. Dan yang ini didapatkan dari jumlah atau yang dipakai NRV atau cost. Jadi selisih, di sini terdapat selisih yaitu sebesar 2.437.135.689 rupiah dikurangi sebesar ini. Maaf, ini tadi 2.467.135.689 rupiah. Kita kurangkan dengan jumlah dari harga pokok persediaan yaitu ada 1.804.522.900 rupiah dengan hasil 662.612.789 rupiah. Oke, dan di sini kita ada jurnal penyesuaian
Kita bikin jurnal penyesuaian dulu. Di sebelah debit ada harga pokok, penjualan, sebesar Rp612.612.789. Dan di sisi sebelah kredit ada persediaan barang sebesar Rp612.612.789 kita dapatkan dari jumlah selisih. Oke, KKA C1 atau kertas kerja audit C1 terselesaikan. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kertas kerja audit D1, yaitu mengenai tentang PT Fatullah dan PT Atalah, yaitu yang pertama ada asuransi kebakaran gedung yang dimana premi sejumlah Rp91.357.800 dengan jangka waktu 2 tahun pada tanggal 10 Mei 2004, dimana beban asuransi per bulan yaitu dengan premi atau premi dibagi dengan jangka waktu dikalikan dengan bulan pembebanan, yaitu premi dengan sebesar Rp91.357.800 dibagikan dengan jangka waktu 2 tahun dikalikan dengan 12 bulan dikalikan dengan bulan pembebanan yaitu 12 bulan. Maka hasilnya yaitu Rp3.806.575 dikalikan dengan 12 bulan dan hasilnya Rp45.678.900. Oke, yang selanjutnya ada asuransi kebakaran pabrik A. Di sini premi sejumlah sebesar Rp196.296.300 pada jangka waktu 3 tahun dan tanggal 12 Juni 2004. Di sini beban asuransi atau bulannya premi dibagi jangka waktu dikalikan bulan dan dikalikan bulan pembebanan. Premi di sini sebesar Rp196.296.300 dibagikan dengan jangka waktu 3 tahun dikalikan dengan 12 bulan dikalikan dengan bulan pembebanan yaitu 12 bulan. Maka hasilnya sejumlah Rp5.452.675 dikalikan dengan 12 bulan yaitu 12 bulan pembebanan. Maka hasilnya Rp64.432.100. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi kebakaran kantor A, yang dimana premi sebesar Rp255.550.500 pada jangka waktu 3 tahun pada tanggal 28 April 2005, di mana beban asuransi per bulannya premi dibagi dengan jangka waktu dikalikan bulan dikalikan dengan bulan pembebanan, premi sebesar Rp255.550.500 dibagikan dengan jangka waktu 3 tahun dikalikan 12 bulan dan dikalikan dengan 8 bulan yaitu bulan pembebanan. Maka hasilnya Rp7.098.625 dikalikan dengan 8 bulan pembebanan yaitu hasilnya Rp56.789.000. Oke, selanjutnya ada asuransi kebakaran kantor B yang dimana premi sebesar Rp275.555.556 pada jangka waktu 3 tahun tanggal 22 Februari 2005, di mana beban asuransi yaitu premi dibagi dengan jangka waktu dikalikan bulan dikalikan dengan bulan pembebanan yaitu sejumlah Rp275.555.556 dibagikan dengan jangka waktu 3 tahun yaitu dikalikan dengan 12 bulan dikalikan dengan 10 bulan pembebanan dengan hasil Rp7.654.321 dikalikan dengan 10 bulan yaitu bulan pembebanan
dengan hasil Rp76.543.210. Oke, next ada asuransi kebakaran pabrik B, yaitu premi sebesar Rp258.888.808, jangka waktunya 4 tahun, pada tanggal 25 Juli 2005, di mana beban asuransi, premi, dan jangka waktu. Premi dibagi jangka waktu, dikalikan bulan, dikalikan dengan bulan pembebanan, yaitu premi sebesar Rp248.888.808, dibagikan dengan jangka waktu 4 tahun, dikalikan 12 bulan, dan dikalikan dengan bulan pembebanan, yaitu 5 bulan. Hasilnya 5.185.183,5 dikalikan 5 bulan, yaitu bulan pembebanan. Di sini hasilnya adalah 25.925.917,5. Yang selanjutnya kedua ada PT Ferrell dan Tristan, yaitu di mana asuransi mesin A premi sebesar Rp260.741.424 pada jangka waktu 2 tahun tanggal 24 Mei 2003, di mana beban asuransi per bulannya yaitu premi dibagi dengan jangka waktu dikalikan bulan pembebanan. Oke, saya lanjutkan. Tadi kan ini ada dikali bulan pembebanan, yaitu hasil premi Rp260.741.424 dibagi dengan 2 tahun jangka waktunya, dikalikan dengan 12 bulan, dikalikan dengan 5 bulan bulan pembebanan, yaitu hasilnya Rp10.864.226 dikalikan 5 bulan dengan hasil Rp50.421.130.000. Oke, selanjutnya ada asuransi kendaraan, yang dimana premi sebesar Rp130.864.200 pada jangka waktu 2 tahun tanggal 30 Agustus 2004. Beban asuransi per bulannya yaitu premi dibagi dengan jangka waktu dikalikan dengan bulan pembebanan, yaitu hasilnya 130 premi sebesar Rp130.864.200.000 dibagi dengan jangka waktu 2 tahun dikalikan dengan 12 bulan dikalikan dengan 12 bulan pembebanan, yaitu hasilnya Rp5.452.675 dikalikan dengan 12 bulan pembebanan, yaitu sebesar Rp65.432.100. Ini hasilnya menemukan dengan angka cantik 654321. Ini tuh angkanya cantik sekali. Oke, next ada asuransi mesin B, di mana premi sebesar Rp138.271.560.000 pada jangka waktu 2 tahun pada tanggal 28 Juni 2005. Beban asuransi per bulannya yaitu premi dibagi dengan jangka waktu dikalikan bulan pembebanan, premi sebesar Rp132.271.560.000 dibagi dengan jangka waktu 2 tahun dikali 12 bulan dikali bulan pembebanan sebesar 6 bulan, dan hasilnya Rp5.791.315.000 dikalikan dengan bulan pembebanan sebesar 6 bulan, hasilnya Rp34.567.890.000. Dan ini angka cantik lagi. Di sini menemukan angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ini 0. Oke, angkanya sangat cantik. Dan selanjutnya ada asuransi kesehatan, di mana premi sejumlah Rp70.340.340.000 pada jangka waktu 1 tahun tanggal 25 Agustus 2005. Beban asuransi per bulannya yaitu premi dibagi dengan jangka waktu dikalikan dengan bulan pembebanan, premi sebesar Rp70.370.340.000, jangka waktunya 1 tahun dikalikan 12 bulan dikalikan dengan bulan pembebanan yaitu 4 bulan,
hasilnya Rp5.864.195.000 dikali dengan 4 bulan pembebanan hasilnya Rp23.456.780.000. Dan ini tuh hasilnya angka cantik lagi guys, 2345678. Oke. Dan yang terakhir ada asuransi truk, di mana premi sebesar Rp311.053.471 pada jangka waktu 4 tahun pada tanggal 30 Desember 2005, di mana beban asuransi per bulan premi dibagi dengan jangka waktu dikalikan bulan pembebanan premi sebesar Rp311.053.471.000 dibagikan dengan 48 pada jangka waktu 48 dikalikan 0 karena nggak ada bulan pembebanannya dan hasilnya 0. Oke, selesai perhitungan dari KKA, kertas kerja audit D1. Dan di sini selanjutnya ada perhitungan kertas kerja audit D1 pada PT Dana Adiwerna, di mana asuransi dibayar di muka dan beban asuransi pada tanggal 31 Desember 2005 perusahaan PT Fatullah dan Atalah pada nomor polis 5798, di mana jenis penanggungan asuransi kebakaran gedung pada tanggal 10 Mei 2004 yaitu selisih 2 tahun, pada saldo awalnya sebesar Rp65.711.775.000 dan beban asuransinya Rp45.678.900.000, di mana saldo akhirnya sebesar Rp19.032.875.000. Selanjutnya nomor polis 5638, jenis penanggungan asuransi kebakaran pabrik A, saldo awalnya sebesar Rp580.250.000 dan beban asuransinya sebesar Rp60.432.100.000. Saldo akhirnya sebesar Rp9.148.150.000. Nomor polis selanjutnya ada 5268, jenis penanggungan asuransi kebakaran kantor A. Di sini saldo awalnya kosong karena nggak ada pembayaran preminya sebesar Rp255.550.500. Beban asuransinya Rp56.789.000. Saldo akhirnya Rp198.761.500. Next, ada nomor polis 5918, asuransi jenis penanggungannya yaitu asuransi kebakaran kantor B. Pembayaran preminya sebesar Rp275.555.556.000. Beban asuransinya sebesar Rp76.543.210.000 dan saldo akhirnya Rp199.012.346.000. Dan yang terakhir di PT Fatullah dan Atalah yaitu dengan nomor polis 5639, jenis penanggungan asuransi kebakaran pabrik pabrik B, dengan pembayaran premi Rp244.888.808, beban asuransinya Rp25.925.917,5 dengan saldo akhir Rp222.962.890,5. Dan di sini ada PT Farrell and Tristan, yaitu pada nomor polis 6942, jenis penanggungan asuransi mesin A. Saldo awalnya sejumlah Rp54.321.130.000, beban asuransinya Rp54.321.130.000 dan saldo akhirnya terdapat 0. Selanjutnya ada nomor polis 7395 pada jenis penanggungan asuransi kendaraan. Di sini saldo awalnya sejumlah Rp109.053.500.000 dan beban asuransinya sebesar Rp65.432.100.000 pada saldo akhirnya Rp43.621.400. Pada nomor polis yang ketiga di PT Farrell and Tristan yaitu 6943, jenis penanggungan asuransi mesin B, di mana pembayaran premi
135.271.560, dan beban asuransi 34.567.890 rupiah, dan saldo akhirnya 103.703.670 rupiah. Dan yang keempat, ada nomor polis 8275 dengan jenis penanggungan asuransi kesehatan, di mana pembayaran premi sebesar 70.340.000 rupiah dan beban asuransi 23.456.780 rupiah. Saldo akhirnya terdapat 46.913.560 rupiah. Dan yang terakhir, pada perusahaan asuransi PT Farrell and Tristan dengan nomor polis 7396, jenis penanggungan asuransi truk, di mana pembayaran premi sejumlah 311.53.471, saldonya 311.53.471. Next, selanjutnya di sini kita jumlah semuanya, di mana saldo awal jumlahnya 391.655 dan pembayaran premi 1.299.690.235 rupiah. Beban asuransi kita globalkan, hasilnya semua ada 448.147.27,5, dan saldo akhirnya terhitung terdapat 1.243.209.862 rupiah,5. Oke, di sini ada jurnal penyesuaiannya, yaitu di sisi sebelah debit terdapat beban asuransi dan di sisi sebelah kredit terdapat asuransi dibayar di muka. Di sini terdapat jumlahnya 491.356.890 dikurangi 448.147.27,5, dan hasilnya 43.209.862,5. Jadi di jurnal penyesuaiannya ini hasilnya yaitu terbilang 43.209.862,5 rupiah. Oke, selesai sudah dari perhitungan kertas kerja audit D1. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah menyempatkan untuk menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.